Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman dari Prodi Ilmu Keolahragaan dengan NIM 8883230036. Ya, saya Askhoirul Ajis Ramadan dari Prodi Ilmu Keolahragaan dengan NIM 883030. Oke, di sini kami berdua akan memenuhkan tugas PKN dengan video yang berjudul apa sih? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Di sini kami akan memenuhi tugas PKN yaitu membuat video tentang gagasan isu-isu yang ada di negara Indonesia ini. Oke. Langsung aja. Di sini kami akan membahas tentang kasus pengaturan laga basket atau suap menyuap tentang olahraga. Kasus pengaturan skor laga basket, apa kata manajemen klub Siliwangi? Manajemen klub basket Siliwangi Bandung mengklaim tak tahu menahu soal kasus pengaturan skor pertandingan musim 2016. Persatuan Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi sudah menjatuhkan sanksi kepada 8 pemain dan 1 orang ofisial klub tersebut yang dinyatakan terlibat match fixing atau pengaturan skor pertandingan. Ke-9 kru basket ini diberi hukuman skorsing bervariasi dari 2 tahun hingga 5 tahun. Namun, Direktur Utama PT Bandung Utama Raya, perusahaan yang menjalankan Siliwangi, Denis Depriade, membantah mengetahui kasus ini. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Ujarnya, itu di luar pengetahuan kami, yang terlibat para pemain saja, kata Denis kepada wartawan di Bandung, Julia Alaska, melalui telepon hari Jumat, tanggal 24 bulan 11. Denis mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, ke-8 pemain dan 1 ofisial tim itu dinyatakan terbukti melakukan pengaturan skor dengan bukti-bukti yang kuat. Sangat kecewa dengan kejadian ini karena dampak sangat kompleks, sehingga loss of business, ada kerugian bisnis, dan membuat kami, sponsor kami hilang karena kami harusnya lolos playoff, kami tidak lolos dan lain segala macam, ujarnya. Kabar yang beredar menyebutkan pengaturan hasil pertandingan ini dilakukan karena manajemen klub lalai membayarkan gaji pemain setiap bulan. Tapi klaim ini dibantah oleh pihak manajemen. Keterangan yang dikeluarkan kuasa hukum klub, Martinus dan Bobby H. Siregar, menyatakan hal tersebut adalah tidak benar. Kami ingin menegaskan bahwa gaji seluruh pemain hingga akhir musim kompetisi IBL 2016-2017 saat itu telah dibayarkan setiap bulannya. Dan juga di sini ada reaksi pemain. Rilis juga menyebutkan manajemen Siliwangi Bandung mendukung surat yang telah dikeluarkan PP Perbasi terkait sanksi untuk pemain dan ofisial. Mereka yang dikenai sanksi adalah Gian Gumilar, Triwilopo, Ferdinand Damanik, Haritsa Harlusdityo, Ferdi, Vinton Nolan, Surawi, Untung Gendro Mayono, Robertus Riza Raharjo, dan official tim yaitu Zuhilmi Faturrahman. Sanksi mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017. Ferdinand Damanik
pemain yang dinyatakan terlibat pengaturan skor mengatakan kaget dengan sanksi yang dikeluarkan oleh Perbasi. Saya tidak tahu kasusnya. Saya juga kaget melihat beritanya. Tolong tanya saja ke Perbasi, kata Ferdinand. Manajer Siliwangi Bandung musim 2017, Romi Tanaka Patipeilohi mengatakan, ke-8 pemain yang terlibat pengaturan skor saat ini tidak lagi tercatat sebagai pemain di klubnya. Romi mengungkapkan, manajemen Siliwangi Bandung yang kini telah berpindah tangan dari PT Bandung Utama Raya ke Neosport Maung Internasional merombak seluruh pemain akibat kasus tersebut. Sebenarnya dari 8 pemain itu ada beberapa pemain yang mau dipakai lagi, tapi karena mereka terkait kasus itu tidak dipakai lagi, katanya. Itu adalah sebagian contoh kasus suap dari olahraga basket. Oke, jadi di sini tuh tentang kayak suap menyuap itu di olahraga bukan ada di basket doang ya. Di sini juga ada di bola voli. Di sini ada tuh ketua PBFSI Papua Barat jadi tersangka korupsi dana hibah yang itu berupa 1,4 miliar guys. Ketua Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Papua Barat yaitu bernama Moses R. Franz Timisela ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana hibah olahraga voli dengan kerugian negara 1,4 miliar. Tersangka telah ditahan di Rutan Polda Papua Barat selama 20 hari. Ia, Moses R. Franz Timisela telah kami tetapkan sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ongki Igunswan kepada Detikcom Sabtu 9/3/2024. Ongki mengatakan Moses ditetapkan tersangka setelah dilakukan gelar perkara pada Kamis 29/2 dan memenuhi 2 alat bukti. Salah satu alat bukti yakni hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKB. Adapun hasil perkembangan penyidikan dari tim penyidik Tripikdor di Treskrimsus Polda Papua Barat yakni berdasarkan gelar perkara pada tahun 29 Februari 2024. Kowe rasa kakean cangkem tak platok ndasmu we. Bajingan we. Tidak semudah itu Ferguson. Asu lho raimu lho bosok yang ngene mbok silih aku wae maksud ngopo. Penyidik telah menemukan 2 alat bukti yang sah di antara hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara APPKKN dari auditor perwakilan BPKB Provinsi Papua Barat senilai 1.4.709.000 ujarnya. Oke, selanjutnya itu ada permainan bola. Di sini ada skandal mafia bola suap Liga Indonesia. Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang banyak diamati masyarakat. Tujuan utama dalam permainan sepak bola adalah membangun sebuah kerja sama yang baik dan meningkatkan sportivitas. Namun, sayangnya sportivitas para atlet dapat tergeser oleh kepentingan materi semata dengan adanya praktik pengaturan skor. Atlet Liga Indonesia di Liga 2 kembali terlibat dalam kasus pengaturan skor yang diminta oleh seseorang. 5 pemain klub bola Perserang dikenakan sanksi oleh Persatuan Sepak Bola karena terlibat dalam kasus tersebut. Pelaku pengaturan skor
berjanji akan memberikan 150 juta rupiah dengan menghubungi salah satu pemain Perserang, yaitu EDS. Pelaku meminta Perserang kalah senilai 0-2 dari Rans Cilegon pada babak pertama. Ketua Komite Disiplin atau Komdis PSSI, Erwin Tobing, mengatakan bahwa melakukan tindakan percobaan pengaturan skor. Walaupun kelima pemain tersebut belum menerima honor yang dijanjikan oleh pesanan, skornya tidak terlaksana. Kasus lainnya terjadi dalam pengaturan skor pertandingan sepak bola antara Persikasi Bekasi dan Perses Sumedang menerima uang suap sebesar 12 juta rupiah pada tahun 2019. Ketua Satuan Tugas Ativima Bola Brigjen Hendro Pandowo mengungkapkan bahwa uang suap itu digunakan untuk memanipulasi skor pertandingan Persikasi Bekasi versus Perses Sumedang sehingga Persikasi Bekasi unggul dengan skor 3-2, guys, dari Perses Semarang dan membuat Persikasi Bekasi akan naik ke Liga 2 Indonesia. Satuan Tugas Antivimia Bola menangkap 6 tersangka tindak pidana suap atau pengaturan skor dalam pertandingan tersebut, dan ke-6 tersangka dijerat pasal 2 tahun pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindakan pidana suap dan atau pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dalam proses Mata Najwa yang berjudul PSSI Bisa Apa Jilid 6, lagi-lagi begini. Pada tanggal 4 November 2021, oknum wasit yang menggunakan nama samaran Mr. Y mengakui bahwa ia terlibat dalam praktik pengaturan skor Liga 1 2021-2022. Saat menjadi tamu dalam acara tersebut, Mr. Y mengungkap bahwa ia bisa mendapatkan puluhan hingga ratusan juta rupiah saat pengaturan skor di setiap pertandingan. Wasit tersebut dapat disebut sebagai juice kolaborator dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Tentang perlindungan saksi dan korban mengatur bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Dalam pasal 28 ayat 2, perlindungan lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK terhadap saksi pelaku dapat diberikan bila memenuhi syarat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tindakan pidana yang akan diungkap merupakan tindakan pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang kedua, sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Dan yang ketiga, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya. Yang keempat, kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis. Dan yang kelima itu adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tertekan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau
keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Sebagai informasi tambahan, jika tidak pidana dan dilaporkan atau diungkap oleh saksi pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya perlindungan bagi saksi pelaku tersebut. Pasal 32A UU nomor 31 tahun 2014. Jadi gitu guys, yang ada kasus di Liga 2 tadi ya, ada terjerat di ini. Oke. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Dari penyampaian materi kita yang sudah beberapa menit berlalu, kita akan membahas tentang suap ya. Yang di sini saya akan menjelaskan suap. Apa sih suap itu? Suap dan pemerasan. Wih. Kowe rasa kakean cangkem tak platok ndasmu we. Bajingan kowe. Suap dan pemerasan akan terjadi jika transaksi atau deal antara kedua belah pihak berbeda dengan gratifikasi yang tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun, di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan, istilahnya tanam budi yang sesuatu saat bisa ditagih. Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tipikor yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya atau jadi gratifikasi ini bisa dibahasakan seperti orang dalam ya guys. Yeah, boy. Selanjutnya, penyuapan dan pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut, sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji. Tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan. Hukuman pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn. Memuat hukum pidana untuk keempat tindakan korupsi tersebut, suap, uang pelicin, dan pemerasan terkait jabatan diatur dalam pasal 5 ayat 1 dengan pidana maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 250 juta. Sementara, gratifikasi memiliki hukuman lebih berat dalam pasal 12, hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terbukti menerima gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. What the fuck? Motherfucker, you better check your goddamn. Dan pidana denda paling sedikit adalah 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Namun dalam kasus gratifikasi, penerima tidak akan terkena hukuman jika dia melaporkan gratifikasi tersebut ke KPK.